Perbandingan Cyber Law, Computer Crime Act Malaysia, Council of Europe Convention on Cybercrime. Cyber Law merupakan salah satu solusi dalam menangani kejahatan di dunia maya yang kiat meningkat jumlahnya. Cyber Law merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada, yaitu banyaknya kegiatan cybercrime. Cyber Law tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya. Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari adanya kejahatan dunia maya ini sangatlah besar dan tidak dapat dinilai secara pasti berapa tingkat kerugiannya. Tetapi perkembangan Cyber Law di Indonesia ini belum bisa dikatakan maju. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 2008, DPR mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang ITE ini, maka segala aktivitas di dalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Cyber Law ini sudah terlebih dahulu diterapkan di negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan lain sebagainya. Indonesia baru belakangan ini serius menanggapi kejadian-kejadian yang ada di dunia maya. Sejak dulu, undang-undang untuk dunia cyber dan pornografi hanya menjadi topik yang dibicarakan tanpa pernah serius untuk direalisasikan. Tapi sekarang Indonesia telah memiliki cyber law yang biasa disebut Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE biasa disebut sebuah cyber law karena muatan dan cakupannya luas, membahas pengaturan di dunia maya. Secara garis besar, Undang-Undang ITE dapat disimpulkan sebagai berikut. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional atau tinta basah dan bermaterai, sesuai dengan ASEAN Framework Guidelines atau pengakuan tanda tangan digital lintas batas. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Perbuatan yang dilarang cybercrime dijelaskan pada bab 7, pasal 27 sampai 37. Pasal 27 berisi tentang asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Pasal 28 berisi tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 berisi tentang ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal 30 berisi tentang akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking. Pasal 31 berisi tentang penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Pasal 32 berisi tentang pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 berisi tentang virus, membuat sistem tidak bekerja. Pasal 35 berisi tentang menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing. Namun, Undang-Undang ITE Indonesia masih banyak harus mengalami revisi dan pembaruan, karena masih belum lengkapnya aturan-aturan untuk pelanggaran di dunia maya. Seperti masalah spamming, penyebaran spam sangat mengganggu pengguna internet. Contoh kasus cybercrime, pencurian dan penggunaan akun internet, membajak situs web, probing dan port scanning, virus, denial of service, dan ID search. Malaysia adalah salah satu negara yang cukup fokus pada dunia cyber. Terbukti Malaysia memiliki Computer Crime Act atau Akta Kejahatan Komputer pada tahun 1997. Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998 dan Digital Signature Act atau Akta Tanda Tangan Digital pada tahun 1997. Digital Signature Act pada tahun 1997 merupakan cyber law pertama yang disahkan oleh Parlemen Malaysia. Tujuan cyber law ini untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik atau bukan tanda tangan tulisan tangan dalam hukum dan transaksi bisnis. Computer Crimes Act 1997 menyediakan penegakan hukum dengan kerangka hukum yang mencakup akses yang tidak sah dan penggunaan komputer dan informasi dan menyatakan berbagai hukuman untuk pelanggaran yang berbeda komitmen. Para cyber law berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997. Cyber law ini praktisi medik untuk memberikan pelayanan medis atau konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti conferencing video. Communication and Multimedia Act atau Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
mengatur konvergensi komunikasi dan industri multimedia, dan untuk mendukung kebijakan nasional ditetapkan untuk tujuan komunikasi dan multimedia industri. Kemudian disahkan oleh parlemen untuk membentuk Malaysia Komisi Komunikasi dan Multimedia, yang merupakan peraturan dan badan pengawas untuk mengawasi pembangunan dan hal-hal terkait dengan komunikasi dan industri multimedia. Secara umum, Computer Crime Act mengatur mengenai 1. Mengakses material komputer tanpa izin. 2. Menggunakan komputer untuk fungsi yang lain. 3. Memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya. 4. Mengubah atau menghapus program atau data orang lain. 5. Menyalahgunakan program atau data orang lain demi kepentingan pribadi. Singapore. The Electronic Transaction telah ada sejak 10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapura. Tujuan ETA: memudahkan komunikasi elektronik, memudahkan perdagangan elektronik, memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang dokumen pemerintah dan perusahaan, meminimalkan timbulnya arsip elektronik yang sama, membantu menuju keseragaman aturan mengenai pengesahan dan integritas dari arsip elektronik. Mempromosikan kepercayaan, integritas, dan keandalan dari arsip dan perdagangan elektronik. Di dalam ETA mencakup kontrak elektronik, didasarkan pada hukum dagang online yang dilakukan secara wajar dan cepat. Kewajiban penyedia jasa jaringan mengatur mengenai potensi atau kesempatan yang dimiliki oleh network service provider untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tanda tangan dan arsip elektronik. Hukum memerlukan arsip atau bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik. Karena itu, tanda tangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum. Di Singapura, masalah tentang privacy, cybercrime, spam, copyright, dan sebagainya sudah ditetapkan. Sedangkan perlindungan konsumen dan penggunaan nama domain belum ada rancangannya, tetapi online dispute resolution sudah terdapat rancangannya. Vietnam. Cybercrime, penggunaan nama domain dan kontrak elektronik di Vietnam sudah ditetapkan oleh pemerintah Vietnam. Sedangkan untuk masalah perlindungan konsumen privacy, spam, muatan online, digital copyright, dan online dispute resolution belum mendapat perhatian dari pemerintah sehingga belum ada rancangannya. Di negara seperti Vietnam, hukum ini masih sangat rendah keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari hanya sedikit hukum-hukum yang mengatur masalah cyber. Padahal masalah seperti spam, perlindungan konsumen, privacy, muatan online, digital copyright, dan ODR sangat penting keberadaannya bagi masyarakat yang mungkin merasa dirugikan. Thailand. Cybercrime dan kontrak elektronik di negara Thailand sudah ditetapkan oleh pemerintahnya. Walaupun yang sudah ditetapkan hanya 2, tetapi yang lainnya seperti privacy, spam, digital, copyright, dan ODL sudah dalam tahap rancangan. Amerika Serikat. Di Amerika, cyber law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act atau UETA. UETA adalah salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws atau NCCUSL. Sejak itu, 47 negara bagian, Colombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai Pasal 5, mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 7, memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik. Pasal 8,
mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak. Pasal 9, membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 10, menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi. Pasal 11, memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap atau segel. Pasal 12, menyatakan bahwa kebutuhan retensi dokumen dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik. Pasal 13, dalam penindakan bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik. Pasal 14, mengatur mengenai transaksi otomatis. Pasal 15, mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik. Pasal 16, mengatur mengenai dokumen yang dipindah tangankan. Computer Crime Act Malaysia adalah sebuah undang-undang untuk menyediakan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer di Malaysia. CCA diberlakukan pada 1 Juni 1997 dan dibuat atas keprihatinan pemerintah Malaysia terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan penggunaan komputer dan melengkapi undang-undang yang telah ada. Computer Crime Act merupakan cyber law atau undang-undang yang digunakan untuk memberikan dan mengatur bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Computer Crime Act yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah peraturan undang-undang TI yang sudah dimiliki dan dikeluarkan negara jiran Malaysia sejak tahun 1997 bersamaan dengan dikeluarkannya Digital Signature Act 1997, Akta Tanda Tangan Digital, serta Communication and Multimedia Act 1998, Akta Komunikasi dan Multimedia. Di Malaysia, sesuai Akta Kesepakatan tentang Kejahatan Komputer yang dibuat tahun 1997, proses komunikasi yang termasuk kategori cybercrime adalah komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan suatu kode atau password atau sejenisnya untuk mengakses komputer yang memungkinkan penyalahgunaan komputer pada proses komunikasi terjadi. Council of Europe Convention on Cybercrime atau COECCC merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya dengan mengadopsikan aturan yang tepat dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan hal ini. COECCC telah diselenggarakan pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hungaria. Konvensi ini telah menyepakati bahwa Convention on Cybercrime dimasukkan dalam European Treaty Series dengan nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut, bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industri dalam memerangi kejahatan cyber, dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalahgunaan sistem, jaringan, dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal. Hal lain yang diperlukan adalah adanya kepastian dalam proses penyelidikan dan penuntutan pada tingkat internasional dan domestik melalui suatu mekanisme kerjasama internasional yang dapat dipercaya dan cepat. Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan HAM, sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang hak politik dan sipil yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat seperti hak berekspresi,
yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau pendapat. Konvensi ini telah disepakati oleh masyarakat Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka untuk diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen hukum internasional dalam mengatasi kejahatan cyber tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap dapat mengembangkan kreativitasnya dalam pengembangan teknologi informasi. Kesimpulan, perbedaan Cyber Law, Computer Crime Act, dan Council of Europe Convention on Cybercrime. Cyber Law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tertentu. Computer Crime Act atau CCA merupakan undang-undang penyalahgunaan informasi teknologi di Malaysia. Council of Europe Convention on Cybercrime merupakan organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia internasional. Organisasi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.